Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi tugas kelompok kami, dan topik yang kami bawakan di sini adalah pengetahuan konsumen. Nah, adapun subtopik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu apa arti dari pengetahuan itu sendiri, kemudian yang kedua ada apa arti dari pengetahuan konsumen, dan yang terakhir adalah jenis-jenis dari pengetahuan konsumen ini. Nah, sebelum memulai pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Devrianti Sigiro dengan NIM 2107090036. Kemudian yang kedua ada Tasya Ananda dengan NIM 2113010116. Dan yang terakhir ada Putri ABT dengan NIM 2113011214. Nah, selanjutnya pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Putri. Baiklah, untuk materi pertama itu arti pengetahuan konsumen. Diambil dari buku 3, yaitu buku berjudul Perilaku Konsumen di Era Modern, yang ditulis oleh Edwin Zuzroni. Dalam buku tertulis, menurut tokoh Dodd, pengetahuan itu dapat dibedakan menjadi dua, pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif. Pengetahuan subjektif ini merupakan pengetahuan yang terkait dengan konten, sedangkan pengetahuan subjektif merupakan pengetahuan yang dapat dirasakan oleh diri sendiri. Selanjutnya diambil dari buku 1, yaitu buku berjudul Perilaku Konsumen, Sikap dan Pemasaran, yang ditulis oleh Dr. M. Anang Firmansyah. Pada buku tertulis pengetahuan konsumen ialah informasi-informasi yang diketahui oleh konsumen mengenai macam-macam produk dan jasa, dan pengetahuan lainnya terkait produk dan jasa tersebut. Nah, kemudian serta fungsi dari informasi mengenai fungsi dari produk dan jasa tersebut. Selanjutnya ada definisi lain, yaitu pengetahuan konsumen ini juga merupakan berbagai macam informasi yang diperoleh oleh konsumen mengenai produk secara spesifik, dan kemudian informasi tersebut itu disimpan oleh konsumen di memori jangka panjang atau long term memory si konsumen. Selanjutnya ada jenis-jenis pengetahuan konsumen. Nah, untuk materi ini sendiri, kelompok kami mengambil dari 2 buku, yaitu buku 1 dari buku Firmansyah dan buku 4, yaitu buku berjudul Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan. Mengapa kami mengambil dari 2 buku ini? Karena konten yang ditulis dalam 2 buku ini tuh sangat mirip. Yang pertama itu, menurut para ahli psikologi kognitif, telah menggolongkan pengetahuan menjadi 2, yaitu pengetahuan deklaratif atau declarative knowledge, dan pengetahuan prosedur atau procedural knowledge. Untuk pengetahuan deklaratif sendiri itu merupakan pengetahuan yang mengenai fakta subjektif yang diketahui oleh individu atau konsumen. Sedangkan untuk procedural knowledge sendiri itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu pengetahuan episodik atau episodic knowledge, yang artinya merupakan jenis pengetahuan yang dibatasi oleh lintasan waktu, dan yang kedua itu semantic knowledge atau pengetahuan semantik, yang merupakan pengetahuan yang digeneralisasikan sehingga memberikan arti bagi individu atau konsumen. Selanjutnya ada juga menurut tokoh Mowen dan Miner pada tahun 2002, pengetahuan konsumen itu terbagi menjadi 3, yaitu pengetahuan objektif atau objective knowledge, yaitu merupakan pengetahuan atau informasi yang tepat tentang kelas produk yang disimpan pada memori jangka panjang konsumen atau pada long term memory konsumen. Yang kedua itu ada pengetahuan subjektif atau subjective knowledge. Ini tuh merupakan persepsi konsumen tentang ada berapa dan apa yang dia ketahui mengenai kelas produk. Yang ketiga ada informasi mengenai pengetahuan lainnya. Ini tuh merupakan informasi mengenai pengetahuan berbagai hal lainnya yang dimiliki oleh konsumen tentang si produk atau jasa. Nah, untuk yang selanjutnya ada menurut Engel, Blackwell, Minyard pada tahun 1995, pengetahuan konsumen itu terbagi menjadi 3, dan ini tuh
diklaim sebagai pengklasifikasian atau penggolongan jenis yang paling tepat, yaitu ada 3: pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga jenis ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Sebelumnya perkenalkan, saya Tasya Alenda dengan NIM 213301106 dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi. Nah, materi selanjutnya adalah pengetahuan produk. Jadi menurut Sumarwan, ia menyatakan bahwa terdapat 3 jenis pengetahuan dari konsumen, yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan juga pengetahuan pemakaian. Menurut Edwin Zusroni pada tahun 2021, pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Nah, sedangkan menurut Larkin dan kawan-kawan dalam Irwansyah dan kawan-kawan 2021, yang menyatakan bahwa pengetahuan produk adalah salah satu jenis pengetahuan konsumen yang memiliki peran signifikan dalam proses pengelolaan informasi. Nah, sedangkan menurut Firmansyah 2018, ia berpendapat bahwa pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk, meliputi produk, merek, terminologi produk, atribut, fitur produk, harga produk, dan juga kepercayaan mengenai produk. Jadi dari pendapat beberapa tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan produk adalah pengetahuan konsumen mengenai produk, meliputi produk, merek, atribut, fitur, harga, dan kepercayaan mengenai produk tersebut. Kemudian ada yang namanya tingkatan pengetahuan produk. Jadi konsumen memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Konsumen memiliki 4 tingkat pengetahuan produk, yaitu kelas produk, bentuk produk, merek, dan model atau fitur produk. Nah, jadi konsumen dapat memiliki 3 jenis pengetahuan produk, yaitu pengetahuan tentang ciri atau karakteristik dari produk, konsekuensi atau manfaat positif menggunakan produk, dan nilai yang akan dipuaskan atau nilai yang akan dicapai oleh produk tersebut. Nah, tingkat pengetahuan produk. Jadi di sini ada tabelnya ya. Di sini ada tabel. Jadi dari tingkat pengetahuan produk itu dapat terbagi menjadi kelas produk, bentuk produk, merek, dan juga model atau fiturnya. Nah, di sini saya mengambil contoh misalnya produk sabun. Nah, jadi produk sabun ini bisa terbagi ke dalam 4 jenis atau 4 bentuk produk. Yang pertama ada sabun cair, sabun batang, sabun bubuk, dan juga sabun krim. Nah, mereknya juga bermacam-macam. Misalnya sabun cair. Sabun cair ini mereknya itu bisa ada Soklin, ada Rinso, ataupun ada produk yang lainnya. Nah, di model atau fitur dari sabun cair ini, dia itu biasanya berbentuk cair dalam botol ukuran 1000 ml. Nah, itu juga terdapat dalam kemasan pouch ukuran 50 ml, 400 ml, 750 ml, dan juga 1600 ml. Kemudian ada sabun batang. Sabun batang ini biasanya itu diciri khaskan dengan sabun telepon. Jadi mereknya adalah merek sabun telepon. Nah, model atau fiturnya itu biasanya dia berwarna hijau dan kuning. Kemudian ada cap atau lambang telepon di sabun tersebut. Kemudian ada sabun bubuk. Sabun bubuk ini biasanya identik dengan Rinso. Ada juga merek lain yaitu merek Daya ataupun merek yang lainnya. Dan di sini saya mengambil merek Rinso. Nah, model atau fiturnya biasanya berbentuk serbuk warna putih, ukurannya juga bervariasi, dan juga beberapa di antara variannya itu dia berkolaborasi dengan Molto untuk melembutkan pakaian. Nah, kemudian yang contoh yang terakhir adalah sabun krim. Sabun krim ini biasanya identik dengan sabun ekonomi. Nah, bentukannya itu saset, ukurannya juga beragam. Kemudian selanjutnya ada jenis pengetahuan produk. Nah, jenis pengetahuan produk ini ada terbagi ke dalam beberapa jenis ya. Yang pertama adalah karakteristik atau atribut produk. Nah, mengacu pada pengetahuan konsumen terhadap suatu produk itu berdasarkan karakteristik atau atribut dari produk seperti kualitas, fitur, gaya, dan juga desain dari produk.
Atribut produk ini ditemukan melalui merek, kemasan, pelayanan, mutu, dan harga dari produk. Dan bahkan produk sederhana pun itu bisa memiliki atributnya tersendiri, seperti ketajaman pensil, kelembutan dari penghapus, bentuk dan juga warna dari suatu pulpen. Itu sebagai contohnya. Nah, jadi melalui proses kognitif konsumen, atribut membantu dalam memilih produk dan merek yang akan dibeli. Jadi semakin banyak pengetahuan produk yang diketahui oleh konsumen, maka akan semakin mudah konsumen untuk memilih produk yang akan dibeli. Nah, akan tetapi menurut Solomon pada tahun 2018, dia menjelaskan bahwa informasi mengenai atribut produk yang terlalu sering diekspos berulang kali atau terlalu sering dipaparkan itu tidak belum tentu membawa pengaruh signifikan bagi konsumen. Jadi sehingga konsumen harus terpapar iklan dan penawaran yang menarik agar dapat menciptakan persepsi yang positif. Nah, penelitian lain itu juga menyebutkan bahwa atribut produk seperti merek, kualitas, kemasan, fitur, dan desain itu dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada produk seperti contohnya dalam produk sepatu. Atribut produk itu juga terbagi ke dalam dua jenis, yaitu atribut fisik dan atribut abstrak. Nah, pada atribut fisik itu mengacu pada karakteristik yang konkret dan kasat mata, atau sesuatu atau atributnya itu dapat diamati oleh alat indera seperti mata dan juga indera perasa atau kulit kita ya. Contohnya itu adalah seperti desain dan jenis bahan pada sepatu gitu. Nah, kemudian ada pada jenis atribut yang abstrak, itu karakteristiknya lebih bersifat tidak berwujud sehingga penilaiannya juga sangat subjektif. Nah, kemudian manfaat produk. Jadi ketika membeli suatu produk, konsumen juga harus memikirkan manfaat positif maupun negatif dari produk tersebut. Nah, apa pengertian manfaat? Menurut Peter dan Olson, manfaat adalah konsekuensi yang diinginkan konsumen ketika membeli dan menggunakan produk ataupun merek. Jadi, konsumen dapat memikirkan konsekuensi positif maupun negatif dari penggunaan produk sebagai kemungkinan manfaat atau potensi risiko yang didapatkan. Nah, konsumen itu dapat memikirkan konsekuensi positif dan negatif dari produk yang digunakan sebagai kemungkinan manfaat atau potensi risiko yang didapatkan. Contohnya, seseorang membeli sereal sebagai sarapan pagi pengganti nasi, sehingga orang tersebut dapat mencari manfaat dari sereal. Nah, terdapat juga dua jenis manfaat dari produk, yaitu manfaat fungsional dan psikososial. Jadi yang pertama manfaat fungsional. Manfaat fungsional ini dapat mempengaruhi kondisi fisiologis individu ketika mengkonsumsi suatu produk atau jasa tersebut. Nah, misalnya saja minuman isotonik itu dapat mengembalikan energi, meredakan rasa haus, dan juga tubuh jadi terasa lebih bugar. Nah, kemudian manfaat psikososial ini mempengaruhi kondisi emosi atau situasi perasaan konsumen. Contohnya aja, menggunakan pakaian bermerek mewah seperti Gucci, Chanel, ataupun Louis Vuitton itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari konsumennya. Nah, selain itu ada juga manfaat positif dan juga manfaat negatif. Jadi manfaat positif adalah hal baik yang dirasakan oleh konsumen. Misalnya ketika seseorang memilih tidak merokok, maka ya ada kemungkinan memiliki kesehatan jasmani yang jauh lebih baik daripada orang yang merokok gitu. Nah, selain dari manfaat positif, terdapat juga manfaat negatif dari pemakaian suatu produk, seperti risiko yang tak terduga atau bisa dikenal dengan perceived risk, yang mengacu pada manfaat negatif yang dirasakan konsumen akibat mengonsumsi atau tidak mengonsumsi suatu produk. Nah, contohnya ketika seorang membeli motor Harley Davidson, dia memahami bahwa akan ada kemungkinan untuk mengalami kecelakaan atau motornya dicuri orang. Selain itu ada juga peningkatan biaya seperti servis, ganti oli, pembelian bensin, suku cadang, dan juga hal-hal lainnya terkait dari pembelian motor Harley Davidson tersebut. Nah,
Kemudian kita masuk ke persepsi risk atau persepsi resiko. Jadi resiko yang dirasakan itu menyangkut konsekuensi yang tidak diinginkan yang juga dihindari oleh konsumen gitu ketika membeli atau menggunakan suatu produk. Nah, jadi terdapat beberapa jenis resiko menurut Peter dan Olson, yaitu resiko fisik, resiko finansial, resiko fungsional, dan juga resiko psikososial. Nah, resiko fisik itu contohnya misalnya kekhawatiran dari efek samping mengonsumsi obat. Jadi juga contoh lainnya adalah cedera saat kita menaiki sepeda atau kendaraan bermotor, sengatan listrik pada alat pengering rambut, dan juga hal-hal lainnya yang efeknya itu akan dirasakan oleh tubuh. Kemudian ada risiko finansial. Nah, contohnya adalah ketika kita membeli sepatu baru di sebuah toko ternama dan kemudian kita menemukan bahwa keesokan harinya sepatu tersebut didiskon hingga 50% gitu. Jadi itu akan menyebabkan adanya resiko secara finansial. Kemudian ada namanya resiko fungsional. Jadi obat contohnya tuh misalnya obat yang mengandung aspirin itu tidak dapat menghilangkan rasa sakit kepala. Padahal jika kita ketahui aspirin ini memiliki fungsi untuk menghilangkan rasa sakit kepala, tapi mungkin di beberapa orang obat tersebut kurang bekerja. Nah, kemudian juga ada namanya resiko psikososial. Jadi contohnya misalnya ketika kita memakai jilbab model baru dan kemudian teman-teman kita menganggap bahwa jilbab tersebut sangat aneh, sehingga dapat menurunkan kepercayaan diri kita. Kemudian selanjutnya ada yang namanya segmentasi. Jadi konsumen itu sering menganggap produk dan merek sebagai kumpulan manfaat dari kumpulan atribut. Oleh karena itu terciptalah yang namanya segmentasi. Nah, apa itu segmentasi? Segmentasi adalah segmentasi itu dapat memberikan manfaat sebagai proses dari pemasar membagi konsumen ke dalam beberapa subkelompok atau segmen pasar sesuai dengan keinginannya atas manfaat dari produk tertentu. Nah, contohnya ada konsumen yang memilih menggunakan pasta gigi untuk kepentingan penampilan, misalnya untuk memutihkan gigi gitu kan, supaya dia tidak malu atau dia lebih percaya diri ketika ia berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian contoh lainnya ada konsumen lain yang lebih memilih pasta gigi untuk kepentingan kepentingan kesehatan, misalnya giginya itu berlubang atau giginya sensitif atau gusinya itu sedang bengkak gitu. Jadi konsumen tersebut dapat memilih pasta gigi yang memiliki klaim atau keberfungsian atau concernnya ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan tersebut. Kemudian jenis pengetahuan produk yang ketiga yaitu produk sebagai pemuas nilai. Jadi afeksi dan emosi itu sering terlihat dengan tujuan dan kebutuhan individu dan hal tersebut bersifat subjektif. Sehingga terdapatlah sejumlah cara untuk melakukan kategorisasi nilai dari suatu produk, yaitu melalui nilai instrumental atau instrumental values dan nilai terminal atau terminal values. Jadi nilai instrumental ini mengacu pada pola perilaku atau cara bertindak yang diinginkan, seperti independensi dan kemandirian. Sedangkan nilai terminal itu merupakan suatu keberadaan yang diinginkan atau status psikologis umum seperti kebahagiaan, ketenangan, dan juga kesuksesan. Kemudian kedua nilai itu dapat mempresentasikan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu dalam hidup. Nah, kemudian selain kedua nilai tersebut, terdapat nilai inti yang mengacu pada konsep diri individu. Nilai inti atau core values adalah inti dari konsep diri seseorang mengenai pengetahuan tentang diri mereka sendiri. Jadi nilai inti ini memiliki pengaruh besar pada proses kognitif dan perilaku maupun pilihan konsumen terhadap suatu produk. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengetahuan pembelian.
Nah, di sini pengetahuan pembelian merupakan berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Nah, di pengetahuan pembelian ini kita perlu mengetahui di mana kita akan membeli suatu produk tersebut, kemudian kapan kita akan membeli produk tersebut. Dalam buku Edwin Jusroni 2011 dikatakan bahwa di pengetahuan pembelian itu terdapat pengetahuan tentang toko, kemudian lokasi produk dalam toko tersebut. Selanjutnya itu penempatan produk yang sebenarnya dalam toko, kemudian bagaimana produk tersebut bisa kita dapatkan, apakah melalui pembelian atau dari orang ketiga. Kita kan tentunya sebagai konsumen akan merasa lebih senang kalau kita sudah tahu dan sudah kenal toko yang akan kita kunjungi ketika kita ingin berbelanja. Karena kalau kita sudah tahu toko tersebut, tentunya ini lebih memudahkan kita untuk menemukan produk yang kita inginkan, dan ini tentu saja sangat memudahkan kita ketika berbelanja karena kita bisa lebih menghemat waktu. Selanjutnya ada keputusan konsumen. Di sini ada perilaku membeli, di mana menurut Peter dan Olson dalam buku Firmansyah 2018 dikatakan bahwa perilaku membeli itu ada 3. Yang pertama itu adalah store contact, yaitu tindakan mencari outlet, kemudian pergi ke outlet dan memasuki suatu outlet. Kemudian yang kedua adalah produk contact, yaitu konsumen akan mencari lokasi produk, kemudian mengambil produk tersebut, kemudian akan membawanya ke kasir. Dan perilaku membeli yang terakhir adalah transaction, yaitu kegiatan membayar produk. Ini baik itu secara tunai atau menggunakan kartu debit atau kartu kredit atau alat pembayaran lainnya. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan pembelian. Ini dalam buku Edwin Jusroni 2021 ada 3 dimensi pengetahuan pembelian. Yang pertama itu ada di mana konsumen dapat mendapatkan produk. Ini artinya kita harus tahu informasi mengenai lokasi produk yang akan kita beli, dan kalau kita tidak mengetahui di mana lokasi produk yang kita beli, tentunya kan kita nantinya akan mengandalkan informasi yang terdapat pada toko tersebut, sehingga ini bisa menyebabkan pembelian yang tidak direncanakan. Kemudian yang kedua itu kapan konsumen harus membeli produk tersebut. Ini contohnya itu ketika ada sebuah produk baru, kita sebagai konsumen kan biasanya nggak langsung membeli karena banyak yang dari kita konsumen ini percaya bahwa harga dari produk tersebut mungkin akan turun seiring berjalannya waktu. Nah, contoh lainnya itu American Donut yang jualan hanya sekali setahun di PRJ. Nah, PRJ ini merupakan Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Nah, tentunya untuk konsumen yang mau membeli American Donut ini kan harus menunggu Pekan Raya dulu baru bisa membeli donat ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah bagaimana proses pembelian produk bisa terjadi. Nah, di sini maksudnya itu untuk melakukan pembelian tentunya kita terlebih dahulu harus tahu tentang toko tersebut, kemudian lokasi produknya dalam toko itu di mana, dan penempatan produk itu tersebut di mana gitu. Nah, selanjutnya ada pengetahuan pemakaian. Pengetahuan pemakaian ini menginformasikan bagaimana suatu produk dapat digunakan, apa yang perlu dalam menggunakan suatu produk. Kemudian pengetahuan pemakaian ini penting untuk kita ketahui sebagai konsumen agar nanti semakin kecil kemungkinan konsumen membeli suatu produk yang mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana penggunaan suatu produk tersebut. Nah, menurut Edwin Jusroni 2011, dalam bukunya tertulis suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, suatu produk akan memberikan manfaat yang maksimal dan nilai kepuasan yang tinggi kepada konsumen jika konsumen tersebut dapat menggunakan produk dengan benar. Nah, contohnya itu ketika kita sebagai konsumen mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, tentunya konsumen mengonsumsi sayuran dan buah-buahan karena konsumen tahu apa aja tuh manfaat dari produk tersebut. Manfaat yang dirasakan konsumen setelah mengonsumsi sayuran dan buah-buahan ini apa aja, yaitu salah satunya itu dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan itu dapat memperlancar proses metabolisme tubuh. Nah,
inilah yang dinamakan dengan pengetahuan pemakaian. Selanjutnya ada dinamakan jenis konsekuensi produk. Dalam buku Firmansyah 2018 dikatakan bahwa konsekuensi produk ada dua. Yang pertama itu adalah konsekuensi fungsional. Nah, konsekuensi fungsional ini merupakan dampak tak nyata dari penggunaan suatu produk yang dialami oleh konsumen. Nah, contohnya itu dampak fisiologis langsung yang dirasakan konsumen ketika menggunakan suatu produk. Konsekuensi ini bisa berupa konsekuensi positif dan negatif dari penggunaan suatu produk sebagai manfaat yang didapat atau juga bisa sebagai risiko potensial. Ya, contoh lebih spesifiknya itu ketika kita minum, kita akan ketika kita haus kita akan minum gitu, dan itu bisa menyebabkan kalau kita sudah minum itu bisa membuat rasa haus kita hilang. Selanjutnya ada konsekuensi psikososial. Ini merupakan dampak psikologi dan sosial dari penggunaan suatu produk. Konsekuensi psikologis penggunaan produk ini adalah dampak internal pribadi seperti bagaimana suatu produk dapat merasakan. Misalnya itu ketika menginap di salah satu hotel bintang 5, tentunya ini membuat kita lebih bergaya gitu. Kita merasa mungkin tentunya perasaan kita mungkin udah lebih ini, akhirnya kita bisa merasakan bagaimana rasanya tinggal di hotel bintang 5 gitu. Oke, sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Mohon maaf bila selama penyampaian materi ada kata yang salah, dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih.